Jadi we never know if you never try. Coba aja dulu, ntar mikirin masalah bakalan lolos enggaknya itu ntar. Coba aja daftar dulu. Selamat datang kembali penonton setia YouTube channel Catatan Kuliah. Kembali lagi kita dengan podcast SKS Sandiwara Kehidupan Sarjana. Teman-teman, kali ini kita kedatangan adik tingkat saya. Adik tingkat itu yang dia itu mendapatkan beasiswa Jarum, dan kita akan mengupas tuntas bagaimana caranya bisa sampai mendapatkan beasiswa Jarum. Jadi namanya Astrid dari Lombok. Ya, halo semua. Astrid, jadi apa sih beasiswa Jarum itu? Oke, kita mulai perawalan yang sangat ini ya. Jadi Jarum itu adalah beasiswa yang diberikan oleh Jarum Foundation. Nah, beasiswa dari Jarum sendiri itu dikhususkan untuk teman-teman dari semester 4. Jadi teman-teman yang semester 4 itu boleh banget langsung daftar, dan terutama untuk kampus-kampus mitra, dan salah satunya UTM juga menjadi salah satu kampus mitra. Nah, nanti dapat uang intensif juga selama 1 juta per bulan, dan gak cuma itu, dapat juga pelatihan-pelatihan yang sangat luar biasa sih menurut saya sendiri yang ngerasain. Ada pelatihan soft skill dan hard skillnya. Mungkin nanti kita bahas ya soft skill sama hard skillnya. Oke. Sebelum ke situ, aku tadi fokus sama kata beasiswa itu didapatkan dari kampus yang bekerja sama. Berarti nggak bermitra nggak bisa daftar ke Jarum. Iya, tapi sebelumnya Jarum ini mitranya udah seluruh Indonesia sih Kak. Ada yang sampai Papua udah ada, terus di Aceh udah ada, pokoknya dari Sabang sampai Merauke udah ada kampus mitra dari Jarum sendiri. Itu khusus kampus negeri atau swasta ada juga? Ada swasta, Iya. negeri dan swasta. Terus gimana cara pas kemarin dapetin Jarum itu apa aja ya? Astrid sendiri dapetin? Oh, alhamdulillah dari Jarum sendiri selain dapat uang, tentunya kita pasti pencari beasiswa itu pasti ngejar uang kan ya. Ngejar uang dulu kan utama tuh. Nah, selain uang tuh banyak banget dapat merchandise-nya, salah satunya ini jaketnya. Terus iya, jaketnya bagus ini. Terus dapat ini PDH-nya juga, ada tumblernya juga tapi di kosan. Terus dapat koper, terus dapat tas, dapat apa ya, kayak perabotan mandi juga dari Jarum. Karena sebenarnya di Jarum itu kita nanti ada salah satu kegiatan namanya leadership development, itu kita nginep dan kita harus pakai koper dan peralatan dari Jarum itu sendiri. Tapi kebetulan saya ini kan online, jadi nggak ikutin kegiatan kayak gitunya. Terus itu kan tadi bentuk barang ya Mas Mal. Kalau dalam bentuk nggak barangnya itu banyak banget, ada pelatihan soft skill sama hard skill. Terus tentunya relasi seluruh Indonesia. Kapan lagi punya teman dari Papua, terus punya teman dari Sabang, dari Aceh, dari banyak banget deh pokoknya, alhamdulillah. Terus pelatihannya itu dari, mau disebutin sekalian pelatihannya apa nanti? Gak apa-apa, Sekalian aja. Pelatihannya itu ada leadership development, terus ada character building, terus ada nation building, terus ada writing competition, community empowerment, sama yang terakhir international exposure, itu yang luar negeri. Saya membandingkan beasiswa Jarum dengan beasiswa yang lainnya nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Bedanya beasiswa Jarum sama beasiswa yang dari pemerintahan itu kan ada namanya PIBK. Sekarang apa bedanya Jarum sama PIBK? Setahu saya sendiri, kalau Jarum itu dibebasin untuk siapapun yang mau mendaftar, dari kalangan apapun yang mau mendaftar itu dibebaskan sih di Jarum. Terus nggak ada kayak syarat resmi yang kita itu harus mengikuti kayak peraturannya gitu kan. Ada yang IPK harus segini gitu. Kalau di Jarum itu kita tuh cuma diwajibin untuk ngikutin semua pelatihan yang disediakan, soft skill dan hard skillnya aja. Selebihnya dibebasin mau kayak gimana. Berarti bisa dibilang beasiswa antara pemerintahan sama yang Jarum ataupun ada juga beasiswa Indonesia itu lebih, kalau yang dua ini lebih ke arah membentuk penerus membangun negeri. Kalau yang ini kan untuk membantu teman-teman yang dana aku sendiri ini aja kayak gitu. Nanti bukan melulu yang di beasiswa Jarum itu yang kurang kecukupan gitu. Kalau di Jarum sendiri itu yang diutamain tuh malah soft skill sama hard skillnya.
teman-teman saya yang dari yang dari Surabaya, dari Jogja, dari Jakarta itu yang dicari itu soft skill sama hard skillnya. Katanya kalau uangnya itu bonus, tapi kalau dari kita sih uang sih utama. Oke, jadi oke. Terus berbicara soal soft skill dan hard skill, kalau teman-teman mahasiswa ketika baru masuk ke kampus, mereka belum punya dua itu. Terus mau pengen daftar Jarum atau daftar beasiswa lainnya yang memang mementingkan mendahulukan yang hal itu. Gimana caranya bisa lolos? Oke. Kalau harus mencari dasarnya dulu. Kalau untuk Jarum, aku bahas Jarum aja karena aku tahu Jarum kan ya. Nah, kalau di Jarum sendiri itu ada beberapa syarat wajib pendaftarannya tuh. Salah satu di antaranya tuh IPK minimal 3,20. Terus kemudian semester 4 dan dari kampus mitra. Dan dari Jarum sendiri itu juga nggak cuma ngelihat IPK. Jadi kalau teman-teman nih misalnya mau daftar Jarum, terus teman kamu daftar juga ada yang IPK-nya 3,8, terus kamu IPK-nya mentok 3,21 misalnya, daftar aja kalau kata aku malah. IPK tuh kayak cuma jadi apa sih? Patokan. Jadi pas syarat lolos awalnya doang, nantinya itu akan keseleksi lagi karena banyak yang IPK-nya 3,9 itu nggak lolos di Jarum karena Jarum itu nggak cuma ngelihat IPK doang gitu, ngelihat kayak itu soft skill tadi ya teman-teman. Makanya kalau aku boleh saran nih, karena kan semester 4 nih mulai Jarum, jadi buat mahasiswa-mahasiswa baru itu mulai sekarang itu ikutin organisasi, jangan cuman apa sih ya, kuliah itu hal yang wajib tapi tetap juga kalian harus kembangin skill kalian, soft skill dan hard skill kalian, mulai dari mungkin pelatihan public speaking bisa. Terus lomba-lomba banyak banget kan sekarang di Instagram kayak lomba IC gitu-gitu, itu bakalan jadi hal yang sangat membantu kalian nanti untuk lolos beasiswa. Oke. Selain persyaratan yang ditetapkan sama Astrid tadi, persyaratan apa aja yang selain itu? Oke, kalau dari saya sendiri nih, tips buat teman-teman yang nonton doang nih. Terus pacaran. Jadi setidaknya teman-teman kalau boleh saya saran menyiapkan setidaknya 3 sertifikat unggulan teman-teman, karena menurut saya itu akan menjadi penentu banget kelolosan teman-teman pada saat pemberkasan itu. Misalnya teman-teman pernah jadi ketua organisasi atau ketua kepanitiaan, itu sangat dihitung juga. Atau biasanya si acara, si PDD, pokoknya kalian ikut sebuah kepanitiaan gitu. Banyak, apalagi kalau banyak. Selain itu kalian bisa ikut volunteer kayak gitu-gitu. Atau organisasi SMA juga terhitung. Di Jarum itu dihitung sejak organisasi SMA. Yang SMP nggak bisa? SMP nggak bisa. Jadi SMA ya teman-teman. SMP mungkin bisa dipertimbangkan mungkin ya, kalau emang mungkin dia ikut menang internasional, dalam kancah internasional tuh mungkin bisa. Pas waktu saya itu pokoknya dari SMA. Jadi misalnya teman-teman ada yang pernah ikut volunteer, terus pernah menjadi duta atau lomba-lomba menang pidato atau apa, itu keluarkan aja sertifikatnya karena itu bakalan jadi membantu kalian banget pada saat pemberkasan nanti. Karena IPK itu kayak cuma jadi syarat patokan doang. Kalau IPK kalian udah 3,2 udah lolos, yang dilihat tuh yang lainnya lagi gitu. Jangan tertarik dengan volunteer, mungkin nanti kita bahas di sesi yang lain. Berarti Astrid sepakat tuh dengan ada orang yang bilang IPK itu hanya sebuah angka. Kalau apa sendiri sih 50-50 ya. IPK itu penting menurut aku, tetap penting. Dalam hal apa? Dalam segala hal, kayak segala sesuatu itu pasti ada minimal IPK kan gitu. Jadi mau daftar kerja ada minimal IPK-nya, mau daftar beasiswa ada minimal IPK-nya. Jadi menurut aku IPK itu penting, tapi kita nggak bisa berpacu cuma pada IPK doang. IPK itu penting, tapi hal lainnya itu juga nggak kalah penting loh gitu. Misalnya kalian IPK-nya udah 3,9, 3,8, tapi ternyata kalian kerjaannya nggak ngapa-ngapain nih, nggak memanfaatkan diri kalian loh, potensi kalian sebagai anak muda, nggak ikut membangun bangsa gitu, nggak mau nyoba organisasi, nggak mau nyoba ini, itu tuh menurut aku hal yang sangat disayangkan gitu sebagai mahasiswa. Berarti organisasi di masa sekarang masih apa itu namanya? Penting. Masih penting. Kalau itu balik ke diri sendiri. Kenapa? Karena aku pernah baca katanya gini, ketika kita dalam mengikuti organisasi itu kan banyak yang bilang, apalagi sekarang ada program Merdeka kan, banyak yang mengatasnamakan kalau
organisasi itu udah nggak penting, katanya gitu ya. Tapi balik lagi, ketika kamu bisa tumbuh dalam sebuah organisasi, maka organisasi itu jadinya penting. Tapi ketika kamu malah pasif di organisasi itu nggak ada apa-apanya buat kamu. Kan kita di organisasi itu kita kayak lagi membangun diri kita juga kan, membangun karakter kita seperti apa, mempelajari banyak soft skill juga. Privilege untuk diri kita sendiri. Betul, apalagi itu juga membantu di dunia pekerjaan juga ya katanya ya Kak. Sebagai yang udah lulus, saya kan nggak tahu gitu. Sangat berefek. Iya, sangat berefek gitu. Jadi menurut saya organisasi itu penting, tergantung diri kamu juga. Kalau kamu bisa memanfaatkan organisasi itu, ya organisasi itu akan ngasih impact yang besar buat kamu. Tapi ketika kamu cuman kayak jadi peserta doang, terus pasif, di rapat nggak berani unjuk diri, nggak berani ngomong, nggak berani ngasih pendapat, ya ngabis-ngabisin waktu organisasinya. Jadi semuanya dimanapun tempatnya teman-teman, semuanya tergantung diri kalian masing-masing. Apa ikut beasiswa atau apapun, itu. Oke, kembali lagi ke beasiswa. Tahapan apa aja yang dilalui teman-teman ketika mau mendaftar jarum? Oke, kalau aku sendiri itu tahapannya lumayan panjang. Jadi aku udah pendaftarannya itu dibuka dari Maret. Teman-teman mungkin bisa prepare dari sekarang buat berkas. Itu kalau yang tahun sekarang? Maret ini 20 Maret nih kalau nggak salah. Itu sampai Mei sih panjang untuk pembukaannya. Terus seleksinya itu sampai akhir tahun. Dari Maret sampai akhir tahun. Baru nanti keluar itu pengumuman itu di akhir tahun. Jadi kita akan mendapatkan beasiswa itu nanti waktu semester 6-nya, jadi hitungannya semester 6. Ya, semester 5 apa semester 6 nanti deh dikoreksi. Pokoknya nggak di semester 4 itu, karena itu masih dalam tahap seleksinya. Pertama itu kita ada seleksi berkas. Itu nanti teman-teman ngisi link, ada link jarumnya, dan itu ada persyaratannya. Nanti teman-teman isi nama dan lain-lain. Itu nanti bagusnya lagi setelah kalian isi itu akan ngebentuk CV gitu loh. Nanti akan ke print out dalam bentuk CV. Langsung dapat CV-nya. Iya, disuruh minum. Itu langsung sama sih, saya komen sih buat daftar kerja, terus di situ langsung ada apa namanya, isi biodata diri, terus akhirnya dapat kayak betul Iya, CV yang versinya mereka sendiri. jadi kayak bisa kita manfaatkan juga kan nanti buat daftar-daftar yang lain gitu. Aku juga memanfaatkan dari Jarum itu. Terus nanti di sana itu kayak ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Kayak misalnya apa ya pertanyaannya, aku udah agak lupa. Pokoknya pertanyaan tentang apakah kamu menyukai kegiatan sosial, bagaimana tanggapan kamu jika ini. Nanti kalian bisa tulis aja, satu paragraf itu cukup sih. Itu nanti setelah itu kita tulis di pemberkasan, itu nanti kita transkrip nilai kalau nggak. Terus ada apa lagi ya, transkrip nilai sampai semester 3, terus pas foto sama KTM. Itu tuh dikirim soft file dan hard file. Jadi dikirim ke kantor Jarum juga, dikirim ke kantor Jarum email. Pos Bisa, atau mungkin yang ada di cabangnya kan ada yang cabang Jawa Timur, cabang ini gitu. Bisa langsung ke kantornya untuk itu. Kantor itu kantor yang khusus ngurusin Jarum Foundation atau kantor Jarumnya sendiri, perusahaan Jarum? Kantor perusahaan Jarum sendiri. Kalau aku waktu itu kita pas udah di Jarum tuh punya markas sendiri nanti, markas Besuan Jarum. Jadi di sini kantornya, nanti di sini ada markas Besuan. Ya kita minum dulu lah. Karena disuruh minum juga tadi. Terima kasih minumnya. Ya, betul. Kiwanya nanti. Terus tadi belum selesai ya Pak? Mana? Mas mau apa kabar di Terserah. Ini udah apa? Pas itu kan habis pemberkasan tuh, seleksi berkas. Nah nanti setelah pemberkasan itu bakalan diseleksi. Kalau yang tahun aku kemarin yang daftar tuh cukup banyak banget, sekitar 13 ribuan pendaftar, tapi sayang banget banyak yang nggak memenuhi kriteria itu loh persyaratannya. Ada yang nggak naruh transkrip nilainya, ada yang nggak naruh KTM, cuma sekedar lupa naruh KTM, itu langsung gagal, langsung nggak lolos. Jadi perhatiin, cross check sering-sering ketika nanti kalian mau ngumpulin pemberkasan. Terus habis seleksi berkas itu nunggu lama, baru kita ada tes tulis. Tes tulisnya tuh waktu aku sendiri tuh online. Mungkin nggak tahu ya, mungkin nanti offline kalau yang angkatan selanjutnya, atau masih online. Saya potong. Apa namanya sih nih? Ini itu terkait apa namanya? Paling fatal di pemberkasan kan ya? Paling banyak gagal di pemberkasan atau yang paling banyak dilupakan? Paling banyak yang gagal waktu kemarin itu kan ada 13.000, dan yang lolos di pemberkasan tuh 6.000. Jadi kurang dari setengahnya. 5 dari 13.000. Terus yang lolos cuma 6.000 di pemberkasan. Berarti setengahnya.
Tangannya gugur kan pas itu. Waktu aku tuh banyak yang, nah ini menulis apa sih penghargaan atau kegiatannya, kayak misalnya ikut lomba ini, terus ikut organisasi ini, tapi nggak nyantumin SK sama sertifikatnya. Jadi itu dianggap Pembuktian. harus ada pembuktiannya. Jadi itu nggak bisa kalau di Jarum. Jadi teman-teman kalau ikut organisasi jangan lupa minta SK-nya juga tuh di organisasinya, itu penting karena itu sangat digunakan loh, dibutuhkan pada saat daftar beasiswa. Sudah bisa terpilih ya saya. Yang kata Nah itu sangat dibutuhin. Waktu itu banyak yang gugur tuh karena nggak nyantumin apa sih bukti-buktinya itu tadi. Padahal ada yang juara sampai internasional ini gitu, tapi gagal langsung dicoret. Iya. Jadi sangat seketat itu. sampai Tadi habis tulis. habis itu kita tes tulis. Tes tulisnya itu waktu saya itu online, terus on cam. Jadi ya lumayan ketat lah, waktu itu ketat banget malah. Jadi dan Jarum itu sangat on time. Jadi teman-teman misalnya jam 8 itu jam 8 udah mulai. Jadi sebelum itu udah dikasih announcement dulu. Nah pas tes tulis itu ada beberapa tes dan dibagi ada waktu-waktunya. Jadi mirip kayak tes SB ya, tapi nggak seberat SB kok. Jadi yang kayak tes TPS, tes psikotes. Saya membocorkan untuk teman-teman. Padahal itu nggak boleh. Itu tuh kayak tesnya itu pertama misalnya 10 menit awal tes tentang ini. Itu harus dijawab sampai 10 menit dan saya saranin untuk jawab semua karena di Jarum itu nggak ada minus nilainya. Jadi nggak ada. Jadi kalau salah ya 0, nggak minus gitu. Jadi dijawab semua aja. Nanti itu setelah pengumuman barulah interview. Nah baru nanti ketahuan siapa yang lolos. Tapi kalau on cam juga tidak memungkinkan untuk orang yang bisa nyontek atau apa. Kalau saya waktu itu susah sih, karena benar-benar dikejar oleh waktu juga, karena waktunya mepet, mau kesana kemari itu nggak memungkinkan, dan soalnya itu juga bukan tipikal soal yang bisa di Google. Berarti gak ada di Google. Apa biasanya kalau di Google itu ada yang anak-anak itu yang kita nulis soal nanti kelas jawab. Iya, nah itu nggak. Misalnya kalian lagi UTS kan nulis soal tuh ada jawabannya kan. Nah kalau itu enggak, jadi teman-teman kayak cuman logikanya teman-teman, segimana logikanya teman-teman, nalarnya teman-teman aja gitu. Berarti itu ketat ya. Aku tidak pernah daftar di salah satu lulus buka gitu. Kebetulan di ini apa namanya di Indomaret. Indomaret itu tidak ketat. Soal waktu itu mereka apa namanya telat masuk semenit aja udah gak bisa. Dan itu kesempatannya cuma satu kali dalam seumur hidupnya sih Orang yang mendaftar. Soalnya emailnya udah tercantum ketika udah sekali daftar, udah tercantum emailnya, jadi kan bukan email. Jadi udah kedetek nanti gak bisa daftar ke Indomaret berarti. Itu seketat itu di pihak perusahaan, di setiap pekerjaan itu sekarang. Pentingnya on time teman-teman. Ya harus on time. Molor-molor. Iya buat yang karet-karet. Itu tuh harus ditanamkan sejak dini sebenarnya. Contohnya kayak lagi rapat organisasi. Rapatnya juga jangan molor. Iya, rapatnya jangan molor. Iya. Kadang sampai jam 1 si rapat itu tidak kondusif. Balik ke topik. Oke, berarti kan menit. Tadi yang Nambah interview. Setelahnya interview nanti baru lolos. Udah. Iya. Udah. Pengumuman lolos itu udah keterima itu. Dari 1.200 dianggapnya Astrid sisa berapa? Yang keterima sekitar 500. 502 apa 520 kalau nggak salah. Indonesia. Satu Indonesia. Banyak juga ya berarti. Banyak. Boleh tahu nggak besarannya didapetin dari beasiswa? Apa? Besaran. Oh, besaran uangnya. Kalau dari Jarum sendiri ngasih 1 juta per bulan selama 1 tahun. Setahun berarti 1 tahun ada 12 bulan. 12 juta. 12 juta. Termasuk UKT? Enggak. Kalau UKT enggak. Jadi kita cuman pure dapat uang 1 juta per bulan. Nggak ada intensive life, pasti itu right? Enggak. Jadi di Jarum itu lebih ke ininya aja, ke soft skill sama hard skill yang diberikan sama intensif 1 juta itu. Soft skills, hard skills sendiri, dia udah jadi materi tinggi saat through itu masuk eksperimen soft skill. Menjadi pemateri. Menjadi pembicara. Oh, menjadi pembicara public speaking soft skill. Nah, di Jarum diajarin itu, maksudnya ada peluang nggak? Ada satu privilege ketika kamu dapat beasiswa Jarum dan kamu bisa lo ngisi materi di ini, kamu bisa ngisi materi di Kalau dari Jarum sendiri itu tuh dapatnya itu
kayak Indonesia itu kayak kebanggaan. Jadi biasanya pasti yang lulusan Jarum itu nanti ya diundang kayak gini, diajak buat talk show, jadi pembicara buat tentang beasiswa, terus bagaimana tips-tips beasiswa. Kayak teman-teman rata-rata teman-teman Jarum UTM pasti diundang sama setiap fakultas, apa ada perusahaan gitu buat mengundang tentang beasiswa tetap gitu. Oke. Ini juga menurut saya berarti suatu privilege. Kalau nggak jadi orang beasiswa Jarum. Iya, nggak diundang, kan saya nggak diundang kalau kan. Makasih Jarum. Ada gak? Maksudnya ketika ada evaluasi di tiap bulannya nggak dari apa yang kamu dapetin dari Jarum, nanti misal kamu ngelakuin ini nanti kamu dipotong ataupun di stop beasiswanya atau tidak? Kalau nggak ada sih, cuman kalau kita udah daftar Jarum kita nggak boleh apply beasiswa lain dulu sampai masa Jarum itu selesai. Beasiswa nggak sih itu? Oh ya, ya itu berarti semua beasiswa. Oke, berarti kalau itu nggak ada. Kalau semisal itu kan 1 tahun, 1 tahun ada 2 semester. Kalau first semester semisal dapatnya 4-5, semester 4 sama 5. Semester 4-nya ini P-nya nggak nyampe persyaratan apa daftar Jarum 3,2. Semester 5-nya tetap bisa dapat kurang. Kalau dari persyaratannya Jarum sendiri pas angkatan saya itu nggak boleh tulisannya. Apa sih dapat mempertahankan IPK 3,2 hingga akhir masa Jarum gitu katanya. Tapi sejauh ini teman-teman nggak ada ditanya gitu IPK-nya. Misalnya setiap semester tuh nggak ada kayak kita harus ngasih IPK kita berapa ke Jarum, itu nggak ada. Berarti nggak ada pelaporan apa-apa itu? Nggak ada. Dapat Jarum. Ini enak ya. Teman yang dapat uang dan Dapat soft skill. Tapi kemarin ke-triggernya tuh pas soft skillnya karena kita benar-benar kayak ditekan gitu loh. Kemarin leadership development itu kan online, tapi online itu benar-benar dipantau dan harus on cam. Itu kita benar-benar 5 jam itu on cam terus-terusan, kayak ada break beberapa menit doang buat sholat dan lain-lain. Terus habis itu kita dikasih project presentation. Project presentation tuh dari univ seluruh Indonesia itu dipecahkan. Kayak misalnya ada yang dari Papua, nanti teman aku, terus kita itu yang diberatin itu nanti meetnya susah karena Papua tuh susah sinyal. Terus ada yang dari ITB, dari ini tuh kita gabung jadi satu tim buat sebuah project yang akan dipresentasiin, kemudian tuh hadiahnya lumayan besar banget. pernah dapat Pernah. berapa? Waktu itu lolosnya cuma tahap batch. Jadi ada tahap nasional sama tahap batch. Nah kebetulan waktu alhamdulillah lolos tahap batch. Itu kalau tahap batch itu dapat 10 kalau nggak salah. 10 apa 5,5 saya lupa antar itu. Nah, tapi kalau udah lolos tahap nasional itu dapat 30. Kalau Sedari iya, banyak sekali. banyak yang didapetin dari beasiswa Jarum, bukan hanya sebatas 1 bulan 1 juta, banyak sekali yang dapat sama dapetin. Dan itu bedanya kayak IPK ataupun beasiswa pemerintah dan beasiswa yang swasta. Menurut saya itu swasta. Teman-teman gak bakal bisa mendapatkan soal soft skill dan skill teman-teman. Kalau Pak IPK memang sama UKT-nya, tapi UKT kalian tidak sebanding dengan yang mereka dapat. Menurut saya bukan orang beasiswa, tapi Iya, sebetulnya pengen cuman mengajak diri dan membuat selain dari yang didapat itu privilege ketika setelah 1 tahun lepas dari Jarum, kan udah lepas ya? udah graduation, Ada, Mas. udah lulus. Waduh, terus Nah, ya kalau kita nyebutnya graduation dari Jarum karena Jarum tuh bagian dari sekolah gitu kok. Dimasukin. Kalau teman-teman nanti di Jarum itu nanti akan diminta buat LinkedIn juga. Dan itu enaknya kalau udah di Jarum, kalau kita udah pakai title Jarum, itu nanti LinkedIn itu langsung ke-connect sama Jarum-Jarum dari angkatan bawah sampai atas itu, kita bisa saling connect. Namanya enak kan di LinkedIn. Jadi relasinya itu besar. selesai privilege. Itu yang mau saya tanyakan, privilege ketika setelah lulus, apakah ada suatu privilege yang nanti kamu masuk Jarum lebih mudah, atau kamu nanti ini kan selalu diberikan channel pekerjaan, ini ada lowongan. Oke. Kalau dari Jarum sendiri karena saya belum lulus juga, terus sejauh ini karena saya baru angkatan awal, itu nanti kita masuk ke dalam ada grup namanya IKA Jarum, Ikatan Alumni Jarum. Dan di grup itu benar-benar isinya tuh open recruitment, kayak lowongan gitu. Jadi kayak rame, mungkin teman-teman dari Jarum mau ini. Dan di Jarum itu kalau kita udah bikin akun LinkedIn terus nulis title Jarum, misalnya award di Jarum beasiswa tahun segini gitu-gitu tuh,
itu akan memudahin kita juga buat dalam pekerjaan. Nanti kan di connectionnya itu ada kayak misalnya saran konekan itu biasanya sesama Jarum, dan itu nanti biasanya saling cari. Jadi Berapa koneksi nya every day? alhamdulillah 500 plus. Wow, oke. Cukup bisik ya di sini teman-teman. Iya. Siapa tahu yang bakso. Oh, bukan bakso. Air. Oke. Dari yang diinformasikan oleh Jarum, boleh kan itu dibocorkan? Karena makanya kayak lowongan itu. Dapat. Boleh. Jadi kalau itu sih nggak ada kayak ini nggak boleh ini. Dan di Jarum itu kemarin ada Dream Fest namanya, itu kayak perkumpulan alumni di Jarum, itu ditemuin di suatu acara, tapi sayangnya kemarin nggak bisa ikut. Pak Agus dosen kita ikut Dream Fest kemarin. Pak Agus juga salah satu alumni Jarum. Kemarin ngajakin, ayo Astrid ikut Dream Fest di Surabaya. Itu ketemu sama alumni Jarum se-Indonesia yang bisa datang ke Surabaya itu gitu. Nanti di sana kita have fun bareng-bareng. Kayak sharing session. Udah tahu alumni Jarum sudah ada yang jadi direktur. Iya. Saya berarti dapat privilege masuk ke dunia pekerjaan. Wow. Very cute. Oh. Nanti siapa tahu direktur Jarum ngeliat ini video ini. Oke. Jarum ada Instagramnya? Ada. Masih tentang apa namanya, tentang menipu bukaan OPEX. Ada. Cek di Jarum Beasiswa Plus. Jarum Beasiswa Plus namanya. Iya, Jarum Beasiswa Plus, sama di websitenya ada Jarum Beasiswa Plus. Oke, nanti mungkin editor bisa mendapatkan di deskripsi atau di... Iya nggak sih, bentar saya cek ya, bener nggak namanya Jarum Beasiswa? Iya. Bawah di lagi. Di bawah ini. Di sini. Nah, itu. Apa? Feel strengthen and dollars. What is that in clip? Iya benar Beasiswa. Karena closing, mungkin ada sedikit kesan buat teman-teman pejuang beasiswa yang masih kedua aku udah capek, udah terus-terusan belajar dari beasiswa ini itu apa? Itu musimnya. Oke, pesan-pesan buat orang-orang yang mungkin ada yang ragu buat daftar Jarum karena kayak ciut duluan, kayak yang dapat dari UTM cuma sedikit gitu. Sebenarnya Jarum itu nggak mematok adanya kuota di setiap kampus. Jadi selama kalian qualified, kalian akan masuk, dan kalian nggak akan tahu kalau kalian nggak akan coba. Saya juga nggak nyangka kalau saya bakalan lolos, dan saya juga prestasinya nggak banyak, dan mungkin karena rezeki, dan kita nggak akan tahu pintu rezeki mana yang ada buat kita. Jadi we never know if you never try. Coba aja dulu, ntar mikirin masalah bakalan lolos enggaknya itu ntar. Coba aja daftar dulu. Ini adalah orang yang pernah terbentuk berokem. Mungkin itu aja teman-teman semua penonton. Terima kasih Mbak Astrid atas waktunya. Terima kasih juga. Lupa teman-teman untuk share, like, subscribe. Sampai jumpa. Please, leave it selanjutnya. Dan